Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Stories, sebuah cerita menginspirasi dengan Golden. Dan seperti biasa, kita akan mengulik satu hal yang menarik dan juga dengan geseran yang seru juga pastinya. Di episode kali ini, kita akan mengulik satu topik yang pasti menarik juga dan dengan geseran yang seru juga. Dan udah lama banget gue pengen ngobrol sama satu influencer ini, atau satu orang ini udah lama banget kayaknya dari tahun lalu. Pas ngeluarin buku sama anak-anaknya, dia finally bisa ngobrol hari ini. Udah ada Kak Tina. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Finally ada, tunggu. Iya. Waktu itu kita pertama kali ketemu tuh pas launching bukunya Bener Alay dan banget, Alay. Alaya Luna. Iya, dari Iya. Alaya Luna. Bener banget, itu udah setahun lalu ya. Nggak berasa banget. Itu April juga kan? Iya lagi, April ketemu akhirnya April. ya. Iya, setahun banget. Tapi waktu itu ada spesifik alasan nggak buat akhirnya mau ngeluarin buku gitu? Waktu itu. Awalnya sebenarnya dikenalin lah. Terus kayak pas diceritain, pas dijelasin konsepnya seperti apa, kayak aku yakin banget ini bakal jadi sesuatu yang memorable banget buat Alaya sama Luna. Karena abadi ya buku, dan itu bener-bener Benar. diary mereka, dan bener-bener mereka tuh involved banget di buku itu. Wah, itu sih. Makanya pas kemarin aku tag podcast sama Alaya ya. Terus Iya. aku bilang kayak, kok kayak nggak asing sih kakak katanya gitu. Oke, inget berarti. Ingat, terus aku tunjukin Iya. kayak ini foto kita setahun yang lalu, kamu tanda tangan buku buat aku. Atau Iya, kemarin iya, itu. bener-bener. Aku ingat banget. Tapi gak ada rencana buat bikin sequelnya atau gimana? Belum, kayaknya belum. Kalau buku belum. Aku malah Belum lagi ya? kepikiran bikinin anak-anak sesuatu yang lebih ke dunia beauty sih. Wah. Jadi ini kayak apa ini? di Miss for Alaya and Aluna, aku kepikiran itu. Oh, oke. Tapi kakak sendiri berarti sibuknya akhir-akhir ini apa nih kak? Akhir-akhir ini sibuknya aku ada beberapa bisnis yang lagi aku bangun. Yang pertama itu adalah Bitter Balance, Bite and Yummy Bitter Balance yang kemarin kamu sempat datang kan lihat, cobain Benar. juga. Itu sebenarnya udah cukup lama sih, udah jalan 7-8 tahunan kayaknya. Wow. Cuman baru-baru aku hidupin lagi karena kemarin sempat sibuk untuk urusan yang lain. Sekarang alhamdulillah lagi berjalan. Terus satu lagi ada parfumku, Tres Delicate, sama keseharian aku aja bikin konten di rumah. Itu kesibukanku, dan masak-masak. Kenapa setiap kali lihat story Kak Tina tuh kayak bikin lapar? Ya iyalah, aku kan soalnya ya kalau masak gitu aku pakai hati. Waduh. Jadi kayak, aduh Kak, boleh nggak sih nyobain satu gitu? Boleh banget. Oh my god, you know what? Kamu tuh di daerah mana? Aku Bintaro. Dinda, kirimin sekarang. Nanti WhatsApp Dinda ya, alamatnya. Aku baru masak rawon buntut. Waduh. Kirimin satu porsi buat Kak Adam ya. Wah. Oke, dikirimin satu. Komplit pakai apa namanya, toge sama tempe sama sambal sama telur asin. Dah, langsung nyampe. Kamu WhatsApp. Waduh. Siap. Oke, coba. Thank you banget loh Kak. Sama-sama dong. Tapi awalnya Kakak berarti jatuhnya masuknya ke konten dulu atau gimana nih awalnya dulu? Awalnya di bisnis dunia dulu? ini. Oh, konten dulu. Jadi konten yang tidak disengaja sih, konten yang kayak emang aku Oke. suka share keseharian aku aja. Akhirnya menjadi konten yang bisa menjadi pekerjaan. Oke. Baru abis itu ketika punya modal, sekarang lagi mulai berbisnis. Oke, jadi waktu konten tuh berarti tahun berapa tuh Kak awal? 2012 sih, 2012. Wah, itu kan berarti Instagram juga belum terlalu Belum ini ada, kan? belum ada Instagram. Belum Itu ada ya? itu aku masih di YouTube. Oh, di YouTube ya? Dulu Iya. kayak apa tuh kontennya lebih ke beauty? Tutorial, atau- iya, tutorial makeup aja. Panjang banget, bahkan aku nggak tahu cara ngedit. Aku nggak tahu cara ngedit, jadi aku post tuh video Oke. 1 jam aku makeupan ya 1 jam itu aku upload terus sampai akhirnya beberapa Oke. orang ada yang komen lipstiknya apa segala macam, terus pindah ke Snapchat. Pas lagi Snapchat aku juga kasarnya suka bikin konten nyampah, maksudnya kayak receh gitu sama anak aku, bikin lipstik apa tutorial sampai akhirnya ada satu brand yang satu sahabat aku kerja di brand besar. Oke. Aku dipanggil, boleh nggak ini, dan brandnya besar banget lah. Oke. Mau nggak pegang Snapchatnya mereka, official Snapchatnya mereka untuk review beberapa produk beauty yang selalu mereka akan keluarin. Dari situ aku mulai serius berkonten. Jadi jatuhnya kayak belum beauty vlogger ya? Beauty vlogger ya? Atau apa ya sebutnya dulu ya? Ya beauty enthusiast sih sebenarnya, beauty enthusiast ya. Iya, beauty enthusiast. Maksudnya kayak Iya. ya mengawali orang-orang awal-awal yang konten Yes. itu ya? Beauty Yes. itu ya?
Yes. Wow, gokil banget tuh. Terus akhirnya berlanjut juga dengan ada platform-platform baru, kakak akhirnya Betul. geser lah ke itu ya. Terus Iya, benar. cara konten dari situ juga after itu langsung diserusin, misalnya kayak ngebangun ada tim atau Bener gimana sih? banget. Itu sih. Awalnya aku cuma sama manajer aku doang, sama sahabat aku, bahkan belum ada asisten. Sampai akhirnya ada asisten, terus akhirnya ada tim kreatif, terus akhirnya ada, ya udah mulai orang marketing, finance, ada videographer. Ya udah makin komplit ya. Yang penting timnya harus solid. Dulu aku masih sendiri, semuanya kerjain sendiri. Termasuk aku ingat waktu di satu event kakak pernah cerita juga kayak kakak bingung kalau ditanya red card-nya. Iya bener banget, iya bener. Iya kan ya? Kayak apa Red red card, card itu? red card apa gitu, aku nyari tahu red card tuh apa, oh ternyata bisa ya, ada red card baru dari situ. Oke, ini kayaknya Heeh. cukup menarik untuk menabung karena semua bisa dikerjain di rumah kan, Oh sedangkan pada iya. saat itu kan aku masih muda banget dan alayan, aku masih kecil, jadi aku bisa kerja di rumah dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kayak gitu. Jadi Oh ya iya. bisa disebut pekerjaan yang sangat-sangat aku syukurin. Tapi emang dari awal kakak nggak, maksudnya kerja emang dari awal emang mutus untuk sejak menikah tuh jadi ibu rumah tangga aja atau gimana? Iya, ibu rumah tangga aja, nggak ada kepikiran kerja. Jadi ibu rumah tangga aja, cuman aku sempat jahit baju karena aku waktu itu Oh, kursus oke. di Esmod sama Susan Budiarjo kayak 3 tahun Oke. gitu. Nah, aku belajar jahit, bikin pola. Akhirnya awalnya aku sempat bikinin beberapa dress, baju-baju anak-anak wisuda, prom Wow, oke. night, terus make upin juga aku buat paket. Itu kayak Oke. sehari itu bisa kayak 10 orang aku make upin, aku kondein, gitu. Aduh Bisa banyak deh banget bener-bener aku sih. lakuin, seru banget. Terus akhirnya aku suka Iya, iya. masak, karena masakan yang tadinya hobi aku bisnisin. Pokoknya aku rasa semua yang aku kerjain sampai sekarang itu alhamdulillah emang yang bener-bener aku suka gitu loh. Jadi Hmm, mulai Bite and Ya masak, parfum emang aku oke. suka. Terus juga waktu pada saat itu aku suka jahit, itu aku Oke. juga suka, makeup aku juga suka. Jadi semua terasa mudah karena emang hobi aku aja sih. Hobi kakak berarti banyak banget ya? Itu semua Hobi aku hobinya dijadiin bisnis tuh? Atau benar, gimana? Oh iya. benar, dan kenapa enggak, ya nggak sih? Karena Iya sih. zaman sekarang menurut aku dengan adanya social media dan platform-platform yang kayak bisa menyalurkan segala apapun Iya. ya, apalagi sampai ibaratnya kamu tahu kan, ibarat kata ada keranjang kuning atau apapun itu kita direct Ah. link untuk shop, Iya. belanja dimanapun, itu tuh menurut aku bisa jadi awal mula semua orang memulai bisnis. Kayak literally semua orang. Ya itu sih yang aku rasain ya. Kayak adikku juga, dia punya bisnis gelang aksesoris gitu. Oke. Sekarang lagi mau bikin yang lain. Itu juga awalnya kan ya platformnya juga social media, Instagram, Oke. TikTok. Dan itu semua bisa dilakuin sama like siapapun. Kayak trust me. Iya sih benar. Berarti bisnis pertama kakak apa? Langsung F&B makanan gitu? Atau Bisnis pertama kali aku banget yang bisa aku bilang bisnis itu ya aku make upin orang ya sama ngejahit baju. Itu sebenarnya pertama banget aku ngerasain, oh iya bisa punya penghasilan. Tapi yang akhirnya sustain sampai sekarang adalah masak, benar. Permasakan ini sih, dunia permasakan terutama si Bite and yang Bitterballenku ini Aku gitu. baru banget nonton podcast. Ini sebenarnya sedikit cuplikan sih dari seorang chef. Katanya suka masak dengan merunning satu bisnis F&B itu hal yang something yang beda gitu. Kakak ngerasa gitu juga nggak sebenarnya pas ngejalaninnya? Maksudnya kayak masak terus dibisnisin. Iya, maksudnya kayak kakak kan hobinya masak nih. Antara mungkin suka masak dengan kayak running bisnis kan pasti satu hal yang pasti beda kan mikirinnya. Kalau cuma masak, suka masak buat di rumah, nggak mikirin Oh, bisnisnya kan pasti. iya. Iya, Iya. iya. Kalau aku sih lebih ke, menurut aku nggak ada bedanya ya, karena kan balik lagi core dari kenapa aku masak si Bitterballen ini kan karena emang itu masakan aku sehari-hari kan. Tapi yang menjadi challenge-nya adalah gimana caranya aku menjaga kualitas dari quality control. Oke, Itu yang iya. kayak ya quality control itu yang menurut aku tidak mudah untuk dilakuin, dan punya orang bagian masak yang emang bisa ngedeliver resep aku dan gak ngerubah resep aku, dan itu selalu ternyata pada akhirnya kita harus turun tangan sendiri. Jadi buat Iya. aku kayaknya gak ada bedanya, kalau buat aku ya gak ada bedanya karena bisnis yang aku jalanin emang itu masakan aku sehari-hari. Iya sih, benar-benar. By the way, biar aku gak lupa, Dinda sama Bite NM juga kirimin ya yang chicken. Tuh aku kirimin juga. Wow, oke. Terus dari kakak berarti si
Bud and Yum ini udah seberapa jauh nih? Maksudnya kayak apakah udah di franchise kah atau Oke, gimana gitu? good question. Heeh. Aku sekarang lagi ngurus BPOM, insya Allah dalam waktu dekat selesai, karena aku akan masukin insya Allah ke Astro. Wah, aduh, Jadi aku pelanggan Astro tapi iya kan, aku juga iya. gila Astro. Oh, Astro. Karena aku orang yang sangat-sangatnya Astro, hari ini aku udah 4 kali Astro segala macam Oh belanja iya. di rumah. Jadi aku lagi ngurus BPOM untuk udah sejauh mana Byte and lagi ngurus BPOM, dan aku lagi nyari central kitchen. Aku pengen bikin kitchen sendiri karena di rumah biar udah jadi tempat aku sama anak-anak aja, karena sekarang semuanya aku kerjain kan dari rumah, bahkan Wow. masak di Iya. terbalan pun aku di rumah. Nah, aku lagi nyari central kitchen supaya nanti goalsnya amin-amin ya Allah bisa masuk ke supermarket, jadi lebih gampang dijama oleh siapapun itu. Waduh, itu ditunggu sih Kak. Jadi kayak lebih mudah. Dan kayak tadi kalau bisa masuk Astro kayaknya aku bakal sering pesan sih. Yes, awas deh kalau enggak ya. Iya, siapain tadi juga bisnis di F&B, kakak juga merambah ke tadi ada parfum juga ya. Itu yang baru banget tuh. Iya, ya. Itu Ya, juga parfum. gimana? Itu boleh juga cerita menarik nggak? banget sih. Hah. Jadi awalnya mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu lah ya. Aku kan beberapa pekerjaan juga masuk dari brand parfum kan, lokal. Dan aku bisa lihat gimana sekarang anak-anak muda zaman sekarang, ya well bukan anak muda aja sih. Orang Indonesia very support lokal, dan bukan hanya support doang, tapi karena emang kualitasnya tuh bagus, dan aku bisa merasakan itu karena aku pakai juga gitu. Banyak banget brand-brand beauty, mau body care, mau skincare, mau parfum, itu aku pakai lokal tuh banyak banget, dan kualitasnya nggak kalah sama yang di luar gitu, dari luar. Jadi dari awal aku ngelihat oke, Indonesia sekarang gila sih, udah nggak kalah kualitasnya. Jadi aku decide untuk kenapa aku nggak bikin brand sendiri, apalagi aku suka parfum kan, dan beberapa kali aku pakai parfum kemana gitu yang bukan brand aku ya, itu pasti orang nanya, Katino parfumnya apa sih, enak banget. Berarti kan lumayan banyak ya, well actually ini lumayan banyak kalau misalnya aku ketemu langsung gitu. Jadi dari situ aku mengambil kesimpulan, oh kayaknya wangi yang gue suka bisa jadi orang lain bakal suka apapun itu. Maksudnya dalam arti gak ngikutin aku, tapi lebih kayak emang wangi yang aku suka, aku yakin semua orang bisa suka gitu. That's why aku bikin parfum aku ini si Tres Delicate. Pengen banget punya bisnis yang sustain. Mungkin selain tadi pertimbangannya memang karena hobi dan suka, pemikiran kakak juga kayak mau yang bisnisnya sustain gitu. Iya dong, pasti dong, pasti banget harus. Aku nggak mau ngikutin cuman karena lagi ngetren apa segala macam. Makanya aku tahu nggak akan mudah, perjalananku masih panjang banget, apalagi yang khususnya untuk parfum, karena banyak banget juga brand parfum sekarang. Makanya aku lagi build tim yang lebih solid lagi, dengan punya orang brandingan juga, yang gimana caranya dari botol, brandingan, image itu semuanya bisa sustain. Wow, itu R&D-nya gimana? Produksinya berarti kayak bisa dibilang tuh maklon gitu atau gimana? Iya, maklon, betul maklon. Ya? Maklon, dan itu bolak-balik botol, wangi pas macam aku harus bener-bener kayak sampai ini gue happy, sampai aku pakai dulu berapa bulan. Oke, ini deal, yang ini gue suka, yang ini gue suka, ini gue nggak suka. Ya itu lumayan panjang perjalanannya. Perjalanannya. Iya. Berasa sih Kak. Jujur aku tuh sebenarnya anak manajemen, terus abis itu memang dari kecil orang tua aku bisnisnya fashion. Oke. Dan ya sama, hampir setiap tahun sekolahku bikin kayak gitu. Iya kan? Iya. Kalau parfum ada juga sih. Emang kayak makanya aku cukup tahu Kak. Maksudnya sulitnya mencari yang kayak pas nih wangi itu emang ya butuh itu ya. Maksudnya uji coba juga kan. Benar banget. Makanya beberapa kali kan ikut bazar kan. Aku ikut bazar supaya orang bisa sniff langsung, bisa nyium langsung. Karena aku kan belum ada offline store. Semua masih online. Jadi emang kayak 3 bulan sekali minimal aku harus ikut bazar gitu. Salah satu yang kemarin di Southbound yang kita ketemu. Oh iya benar, Southbound itu acara seru banget. Seru banget, asli. Sukses sih. Asli. Wah, aku kaget banget sih ngeliat kayak itu acara anakku loh. Iya, aku kagum dengan anak kakak. Karena aku emang udah ngeliat secara potensi kan emang dari setahun yang lalu kan aku kenal setahun. Pasti ya ada something, terus habis itu kayak aku liat IG dia. Mungkin kalau aku nggak pernah lihat IG dia, aku nggak tahu Southbound lebih awal sih, dan mungkin nggak akan jadi medpart juga. Iya. Alhamdulillah sih, good to know. Dan mungkin ya ditunggu sih Southbound yang volume 2 ya.
Kita lihat Soon ya. kok, insya Allah this year. Iya, di share Oh my ya. god, aku kasih bocoran lagi nih, boleh nggak ya sama anakku marah? This year Tapi insya Allah. nggak tahu bulannya kan, tapi ya, Belum mungkin tahu. mm-mm. Insya Allah this year. Insya Allah di bulan ini, di tahun ini ya. Kalau si parfum ini rencananya akan pengembangannya mau ada offline store juga atau ya udah biarin aja tetap di online Insya aja. Allah di bulan Juni akan ada dijual di HGL Bandung. Wow. Ya, aku masukin di HGL Bandung. Ya, aku udah mulai deal-dealan sama mereka. Well, Oke. tapi sebenarnya udah ada sih, ada beberapa sampel aku taruh juga di Hotel Monopoly di Kemang. Udah ada juga. Tapi Oke. lebih ke pop up kan. Aku pengennya one day aku punya toko sendiri. Berarti secara strateginya lebih sekarang ke bazar-bazar atau ke Bazar dan pop up, pop up ya. juga ya. Betul sekali. 100 untuk Adam. Dengan segala banyak kesibukannya sebagai content creator iya, berarti influencer, kalau bisa bilang iya, selebgram, iya juga. Terus habis itu punya Mama, bisnis, mompreneur. ibu. Iya, mompreneur. Gimana caranya seorang Katina bisa membalancekan antara kehidupan duniawi dan Caranya, yang penting sih punya jadwal kerja sih. Kayak Oke. aku tuh Monday to Jumat itu pasti aku oke nggak apa-apa. Senin sampai Jumat tuh pasti aku ada jam kerja sama tim aku tuh dari jam 10 sampai nggak tahu sampai waktu yang ditentukan. Di setiap Selasa Kamis sudah waktunya aku nge-gym, itu udah pasti harus olahraga. Oke. Nah, waktu sama anak-anak bisa anytime during weekdays kalau misalnya mereka pulang cepet, kalau kita ada waktu untuk hangout bareng kita hangout, tapi yang wajib weekend pasti harus ada quality time sama aku. Dan kalau misalnya aku sama teman-temanku pergi-pergi, ya udah itu urusan di atas maghrib biasanya. Karena aku tetap ya itu aku ngerasa kayak kita tetap harus balance aja sih. Makanya semuanya aku alhamdulillah sih aku enjoy banget as long punya timeline aja sih. Tapi pekerjaan dan anak-anak tetap nomor satu. Tapi tantangan terbesar yang kakak lagi hadapin sekarang ini apa, Kak? Tantangan terbesar yang lagi aku hadapin sekarang adalah sepertinya kalau Bite Anime aku lagi happy banget ya. Ya ternyata antusiasnya banyak banget dan yang suka. Oke. Very challenging sekarang si parfum aku. Karena ya itu dia, membangun brand parfum itu emang gak segampang makanan. Kayak ini yang lagi aku build pelan-pelan bersama tim aku. Dan challenge-nya juga adalah modal. Ya karena tadinya aku pikir dengan sendiri tuh bisa, tapi aku sadar kayak makin kesini karena aku pengen bisnisnya sustain, marketingnya harus jelas dan aku punya plan berapa tahun ke depan. Dan itu pasti ada cost kan. Aku udah mulai hitung-hitung sama orang finance aku. Dari situ aku bisa melihat I need partner gitu, partner di bisnis aku ini. Berarti sekarang mulai nyari crowdfunding, nyari investor untuk bisnisnya juga. Bisa jadi itu half juga aku nggak masalah. Cuman aku tahu aku nggak bisa sendiri atau bisa aku bakal fokus di bagian branding dan marketing dan ya mungkin bakal ada investor lain itu bisa ada hitung-hitungan yang lagi orang finance pun lagi bikin. Wow. Jadi sekarang kakak ngerunning dengan berapa orang karyawan? Nah semuanya ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Termasuk juga kadang adik kakak juga bantuin juga ya? Iya ada di sini sebelahku. Oh ya, oke. Iya. Wow, gokil banget sih. Apalagi next buat Katina nih, ke depan yang paling kakak penasaran dalam hidup yang pengen dilakuin apa nih? Kalau next masih tetap fokus ya, aku pengen fokus dulu, aku gak mau terlalu banyak ngelakuin banyak hal yang baru ya di luar bisnis F&B sama parfumku ini. Jadi aku lagi excited untuk nambah scent baru, 3 wangi lagi yang bakal launch. Itu aku lagi fokusin di situ dan aku lagi pengen R&D untuk Bite Anime rasa-rasa baru. Fokus di situ aja dulu aku pengen. Satu hal lagi sih, aku penasaran kayak kakak kan juga berarti sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha juga dengan dari tadi aku kemudian dengar kata in this economy gitu, maksudnya dengan keadaan ekonomi yang sekarang itu seperti apa pengaruh terhadap misalnya sebagai entrepreneur gitu? Kalau dari aku pribadi kayaknya in this economy ya. Iya. Aku tuh orangnya tuh very rada positive minded lah. Jadi aku mikirnya ya walaupun in this economy emang lagi kacau ya, cuman aku fokus kerja. Terus kayak aku terus expand dalam arti kayak lebih ke build team terus kayak nambah karyawan, nambah partner, terus dari apa yang aku udah punya, aku fokusnya ke goals aku terus aja. Jadi in this economy aku
malah fokusnya makin semangat pengen kerja lagi. Oke. Terus kayak itu doang sih. Kayak oh my god, baru aja kayak mungkin beberapa jam lalu aku ngomong ada tawaran kerja ini. Ya, oke, mau ambil. Aku lihat selama waktunya nggak bentrok ya, ambil. Karena aku tahu sekarang tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi walaupun aku punya bisnis, pekerjaan aku di dunia content creator juga tetap aku jalanin dan aku fokusin gitu. Aku nggak mau lupa juga kalau itu kan sebenarnya sesuatu yang emang aku jalanin dari awal gitu. Dan bisnis aku ini adalah plan aku yang kayak lebih ke depannya dan lebih sustain gitu. Berarti sekarang masih ngonten, misalnya kayak nyempetin waktu untuk konten walaupun short gitu, atau masih video sepanjang itu yang kayak sejam yang kayak di awal gitu, review jalan short. Tapi yang barusan long video sih lumayan, kayaknya bakal antara aku bakal putih di YouTube or Reels Instagram. Oke, masih di YouTube ya? Aku juga lagi bikin vlog. Oke, tayang di YouTube ini ya? masih rahasia. Rahasia tapi dikasih tauin. Oh iya sih, benar. Oke. Berarti nanti ada di YouTube ya? Insya Allah. Oke, siap kalau gitu. Thank you banget Kak udah mau sharing sama aku hari ini. Sama-sama dong Adam. Aku happy banget akhirnya kita ngobrol. Iya lagi. Ngobrol lagi please. Pengen sih. Yang lain, ayo. Apa? Parenting. Parenting boleh, tapi janganlah boring. Boring ya? Parenting, boring. Apa yang kakak lagi rasain? Iya, apa ya? Mungkin nextnya kita bisa obrolin tentang gimana cara aku bikin konten aja. Ya nggak sih? Tapi nextnya ya, not today. Oh iya, oke, boleh sih. Konten aku kan very organik ya, dan aku nggak pernah berubah lagi. Aku kalau bikin konten ya kadang bisa sendiri, kadang pakai videographer. Ya, aku mau share kok untuk kayak memberikan inspirasi untuk siapapun yang baru mau mulai bikin konten supaya kalian tuh ada gambaran sebenarnya bikin konten nggak sesusah itu juga gitu, kayak be genuine aja. Apa kakak bikin kelas aja Kak? Jangan dong kalau itu. Aku tak bikin kelas. Kalian gitu. Masih banyak yang lebih jago. Aku masih ala Tina aja. Iya, nggak apa-apa Kak. Maksudnya kita lebih dibuatnya kelasnya lebih intimate, terus mungkin 10-15 orang gitu, terus kayak ya udah sharing session aja. Karena aku pernah ikutnya kelas kayak gitu juga di yang ada satu media gitu, dia punya. Aku ingat kamu cerita kemarin kan. Oh iya. Iya, kamu cerita, aku masih inget kan ceritanya. Boleh. Coba nanti kita atur lagi. Boleh, siap kalau gitu. Buat teman-teman yang mau ikutin bisnis kakak, IG personal bisa di mana nih akun-akunnya nih? Instagram aku Tina Dwi Jayanti. Terus boleh dicek Tres Delicate parfum aku dan juga Bite and Yum by Tina. Sama itu doang ya aku ya. Sama cobain restoran aku lah di Dharma Wangsa dan namanya Dailah. Itu bareng-bareng sih rame-rame. Itu aku juga ikut bisnis F&B juga sama Lucy in the Sky yang di Spark, Senayan Spark. Yes. Langsung guys nyamperin juga tadi IG-nya Katina, ikutin juga. Terus tadi F&B-nya kemarin aku juga ada nyobain Bite and Yum-nya juga. Bahkan mau dikirimin lagi. Langsung aku kirimin. Jangan lupa alamat abis ini. Siap. Terus juga parfumnya juga. Karena juga lihat itu pas di Shopkun juga ada. Oke. Buat teman-teman juga yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, bisa banget hit up on Instagram di @podcastsomstory, dan juga bisa melalui email kita di podcastsomstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah menerima Some Talk episode ke 147 bersama Katina, and see you in the next episode. Dadah semuanya. Thank you.